Salam sekolah minggu kami semuanya. Salam sekolah minggu Maranatha. Salam sekolah minggu PAS-PI Lobekri. Iya, masih suka cita kan? Iya, hari ini masih kita bertemu di ibadah online sekolah minggu. Iya, pada saat ini kita mau beribadah sekolah minggu. Apa anak-anak kami yang harus kita persiapkan kalau mau beribadah? Iya, Alkitab. Setelah itu persembahan. Iya, kalau kita mau beribadah juga kita siapkan apa? Hati kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekolah minggu kami, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Oh iya, Inang, pada saat ini atau minggu ini, untuk anak-anak kami sekolah minggu, kami ucapkan jika ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat-sehat selalu. Ya, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat dan kasih karunia-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah, ibadah sekolah minggu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan bekerja di hati dan pikiran kami Tuhan, agar pada saat ini Bapa, kami benar-benar Tuhan, pergunakan hati dan pikiran kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus, yaitu semua guru-guru kami sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau berikan kepada guru-guru kami, agar Bapa, pada saat ini Bapa yang melayani, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kepintaran, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati guru-guru kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan Jalan Serta Yesus. Sebelum kita bernyanyi, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dari tempat duduknya dan mengikuti gerakan inang. Mari kita bernyanyi. Serta Yesus
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai Hakim Agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkan hati dan Alkitabnya. Kita angkat lagu pujian, Yesus mengetuk pintu.
Shalom anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan juga Pos PI Lau Bekri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa lagu pujian kami, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita membuka Alkitab kita dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tema kita pada hari ini adalah bersiap-siap. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini, kira-kira yang mana yang persamaannya sama dengan bersiap-siap? Kita bisa lihat, dan itu juga menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kenapa ya Tuhan mengatakan berhati-hati, berjaga-jaga kepada murid-murid Yesus? Pertama, Tuhan mau mengingatkan kepada murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Nah, kita bisa lihat akan peristiwa kayu salib di mana Yesus disalibkan, dikubur dan bangkit kembali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan juga mengingatkan kepada murid-murid Yesus bahwa Dia akan kembali, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus menggambarkan tuan rumah yang akan bepergian, dan Dia menyuruh hamba-hambanya untuk menjaga rumah, masing-masing diberi tugas. Ada yang untuk menjaga pintu, ada yang masing-masing diberi tugas. Nah, anak-anak tentunya hamba-hambanya ini tidak tahu kapan tuannya akan datang. Jadi kalau didapati sedang tidur ketika dia datang, tentunya tuannya akan marah, akan kecewa.
Nah, ini yang mau diingatkan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-murid Yesus menjalankan tugasnya. Apa tugasnya? Tentunya supaya semakin banyak orang yang diselamatkan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kenapa kita juga diminta untuk berjaga-jaga? Seperti dikatakan dalam ayat ke-37, kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti mengharapkan akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Yaitu keselamatan. Keselamatan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itulah yang akan kita capai, yang akan kita tuju. Jadi bukan kekayaan di dunia. Jadi anak-anak, yang dikatakan berkat bukan hanya kekayaan. Kita tidak bisa beranggapan kalau dia itu miskin berarti tidak diberkati. Bukan. Semua orang yang percaya itu semua anak-anak Tuhan. Dan janjinya adalah keselamatan. Tentunya itu yang harus kita tuju. Nah, Tuhan mengingatkan kita supaya kita ikut menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, walaupun semua orang tidak tahu kapan itu. Murid-murid Yesus juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita juga tidak tahu kapan itu terjadi, dan kita tidak perlu mencari tahu kapan itu terjadi. Kita hanya disuruh bersiap-siap. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nah, bagaimana sekarang untuk anak-anak Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan sehingga kita mendapat janjinya yang kekal itu? Kalau kita lihat di zaman sekarang, seperti sekarang anak-anak sebagian besar mungkin sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19, jadi harus bersekolah via daring, harus dari rumah. Tentunya itu baik supaya anak-anak tetap dapat mengikuti pelajaran di sekolah, tidak ketinggalan, dan efeknya ya anak-anak jadi dapat mungkin dikasih handphone sama orang tua supaya bisa ikut daring. Nah, tentu itu baik. Tapi banyak yang kita lihat malah jadi dipakai yang lain-lain. Memang boleh seperti anak-anak bermain game setelah belajar, bermain game di handphone, atau membuka-buka YouTube, atau mencari sesuatu di internet. Nah, yang ingin Bapak ingatkan di sini bahwa selain hal-hal baik yang kita dapat dari internet, dari semua kemudahan-kemudahan itu, banyak juga hal-hal yang jelek, yang buruk, bahkan menjadi bahan-bahan godaan untuk anak-anak untuk menjadi tidak baik. Contoh, kita terlalu lebih banyak waktu kita pakai untuk bermain game daripada belajar. Sering lupa mengerjakan PR karena bermain keasikan. Bahkan ada banyak orang memanfaatkan sosial media untuk menghina, mengejek, berkata-kata kasar. Saya yakin anak-anak sekolah minggu di GPS Maranatha, di Pos PI pasti tidak melakukan itu. Jadi kita diajak untuk bijak dalam menggunakan handphone,
atau memanfaatkan internet, media sosial lainnya. Nah, untuk bagaimana kita supaya berjaga-jaga dikatakan dalam firman Tuhan hal ini, tentu ada banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak, seperti tekun belajar, patuh, hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, opung, abang, kakak, sayang kepada adik, bertindak adil kepada adik atau kepada kakak, tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang rajin beribadah, mengikuti ibadah, termasuk ibadah online kita, rajin berdoa, dan banyak lagi hal-hal baik yang bisa anak-anak lakukan supaya anak-anak Tuhan tetap disayangi dan mendapat keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita. Jadi anak-anak sekalian, kita sadar di dunia ini terlalu banyak godaan, mungkin ancaman, saling curiga. Tentu bagaimana kita sebagai anak Tuhan memperlengkapi diri supaya kita tidak tergoda, supaya kita tidak khawatir. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan di situ bagaimana untuk menjadi seorang laskar Kristus yang diperlengkapi untuk siap berperang menghadapi semua godaan-godaan supaya kita tetap kuat. Seperti dalam gambar di situ diperlihatkan ada helmnya, ada perisainya, ada baju zirahnya, ada pedangnya, ada ikat pinggangnya, dan juga ada sepatunya untuk berperang. Dalam kondisi siap untuk berperang. Berperang melawan apa? Berperang melawan kemauan iblis supaya kita jauh dari Tuhan. Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, seperti apa ya persiapan kita? Tentunya kita harus memakai ikat pinggang. Ikat pinggang apa? Ikat pinggang kebenaran. Jadi setiap anak Tuhan kita diminta supaya tahu apa arti kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Kita selalu mengatakan kebenaran. Kita tidak suka berbohong. Kita tidak suka memutarbalikkan sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tentunya anak-anak Tuhan tidak begitu. Kemudian kita pakai baju zirah keadilan. Kita tahu mana rasa adil. Kita tidak mau menang sendiri, kita mau berbagi sehingga rasa keadilan itu ada. Apalagi kita pakai sepatu perang. Apa sepatu perang kita? Yaitu kerelaan hati kita untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Bagaimana caranya? Tentu dengan memperlihatkan perilaku kita, tingkah laku kita, sehingga orang melihat, oh iya, anak Tuhan memang orang-orang baik. Nah, itu kita sudah mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun paham bahwa anak-anak Tuhan memang adalah anak-anak yang baik. Apalagi kita juga memakai helm, topi keselamatan. Karena Tuhan telah menjanjikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Terus apa lagi? Ada perisainya, pelindung perisai, tamengnya ya, tameng. Nah, tamengnya apa? Tamengnya adalah iman kita.
Iman kita lah menjadi tameng kita terhadap semua godaan iblis, semua cobaan, semua ancaman. Iman kita lah yang menjadi pelindung kita, menjadi tameng kita supaya kita dapat bertahan dari semua godaan. Kemudian kita dapat melawan dengan pedang roh. Dengan pedang roh, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Karena itu anak-anak semua selalu diberi oleh guru sekolah minggu ayat hafalan. Tentunya ini untuk membantu anak-anak dapat memahami firman Tuhan. Jadi anak-anak semua, saat ini kita memasuki Advent kedua, yaitu menanti kedatangan Yesus. Yang kedua kalinya kita juga mempersiapkan diri kita. Kita tidak pernah tahu kapan itu datang. Tapi kalau kita sudah siap, kalau kita selalu berjaga-jaga dan berhati-hati dalam setiap langkah kita, maka Tuhan pasti akan memberikan janji keselamatannya. Karena itu anak-anak, supaya kita bisa tampil prima, maka kita harus mempersiapkan diri kita sebagai laskar Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami selalu berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami selalu siap, kami selalu berhati-hati, dan kami selalu berjaga-jaga. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa belajarnya Tuhan, walaupun via online, via daring, ataupun melalui tugas-tugas dari sekolah. Engkau tetap menemani, mengajari mereka, membuat mereka supaya tetap tekun dalam pelajarannya, sehingga mereka dapat berhasil kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hafalan untuk kita minggu ini diambil dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi untuk adik-adik kelas remaja dan kelas besar dihafal ya ayat hafalannya dari Markus 13 ayat 33. Dan untuk adik kelas kecil ayat hafalannya adalah tema kita bersiap-siap. Kakak tunggu ya adik-adik ayat hafalannya untuk dikirimkan di grup orang tua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Terima kasih. Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena Kau telah memberkati kami dari malam hari hingga pagi hari untuk tidurnya tanpa kurang satu apapun. Juga kami berterima kasih padamu karena Kau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah online walau di rumah masing-masing. Juga kami memohon ampun padamu ya Tuhan, ampun dosa kami yang kami lakukan pada minggu ini. Kiranya Kau maafkan semua dosa-dosa kami. Juga sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami ini, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa melakukan ibadah dengan baik. Juga sebentar juga kami akan melanjutkan asuh masing-masing, yang memberkati kami agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Juga kami ingin memohon kepada Tuhan dengan situasi negara kami yang sedang dilanda corona, kiranya Kau bantu para medis, juga berkati orang tua, kawan sekolah minggu kami yang bekerja sebagai medis, dan berikan ketabahan para medis agar mereka bisa mengobati pasien yang terkena COVID-19 dengan sabar ya Tuhan. Juga kami mohon padamu Tuhan, bantulah negara kami ini agar COVID-19 ini bisa berlalu dan kami bisa beribadah menguji nama-Mu di gereja bersama teman-teman di sekolah minggu, karena kami sudah kangen akan hal-hal itu ya Tuhan. Juga kami mohon padamu, berkatilah orang tua kami agar mereka, berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa membimbing kami
untuk melakukan ibadah online. Hanya yang doa yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sekolah minggu siapkan kolektenya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian I love you Jesus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik, tadi sudah sungguh-sungguh kan mendengarkan firman Tuhan? Inang yakin pasti semuanya sungguh-sungguh hebat. Nah, adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi. Dan jangan lupa, seperti tema kita hari ini, bersiap-siap. Jadi untuk minggu depan sebelum kebaktian kita harus bersiap-siap. Dan kami ucapkan terima kasih ya buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online setiap minggu. Dan juga terima kasih buat orang tua kami yang sudah mendampingi anak-anak kami sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dadah.